action let's go 추억 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Andri Indrawan MAK selaku dosen pengampu mata kuliah investasi dan pasar modal, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kerahmatan sehingga kita dapat memaparkan presentasi yang berjudul efisiensi pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cantika Kelana Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Neng Putih Rahmat dan Erpin Apriana. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, di sini ada daftar isi, yaitu ada 10 pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian dari pasar efisien, yang ketiga ada kondisi pasar efisien yang sesuai konsep, yang keempat ada pasar dikatakan tidak efisien, yang kelima pasar dikatakan efisien, yang keenam teori pasar efisien, yang ketujuh ada tingkat efisien pasar, yang kedelapan itu ada implikasi pasar efisien, yang ke-9 itu ada contoh pasar efisien, yang ke-10 itu referensi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, di sini ada latar belakang dari konsep efisien market hypothesis ini yang diperkenalkan oleh Igma Tama tahun 1965. Muncul teori pasar efisien yang menjelaskan bagaimana pasar modal merespon informasi dengan cepat dan tepat. Akibatnya, harga sekuritas selalu mencerminkan seluruh informasi yang ada. Teori ini sangat penting bagi mahasiswa investasi karena membantu mereka memahami dinamika harga aset, tingkat efisiensi pasar, serta implikasi terhadap pilihan strategi investasi aktif atau pasif. Di sini juga ada tujuan dari presentasi. Jadi tujuan utamanya itu mungkin untuk memberikan landasan bagi pengambilan keputusan investasi yang rasional melalui sesi kesimpulan. Untuk mencapai hal ini, presentasi akan menjelaskan pengertian, kondisi, dan ciri pasar efisien, serta tidak efisien sebagai dasar pemahaman teori EMH. Selanjutnya, materi akan membahas tingkat-tingkat efisien pasar, implikasi bagi investor, serta seperti kecenderungan terhadap strategi investasi pasif, serta contoh aplikasi dalam skenario pasar nyata yang sebenarnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengertian pasar efisien. Menurut Pama, tahun 1970, dalam Hartono 2015, konsep efisiensi pasar ini membahas bagaimana pasar modal menanggapi informasi yang masuk dan bagaimana informasi tersebut membuat harga sekuritas bergerak menuju titik keseimbangan. Pasar dikatakan efisien jika harga sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Artinya, harga sudah selaras dengan informasi yang ada. Semakin cepat dan akurat pasar merespon informasi termasuk informasi primadika, semakin efisiensi pasar tersebut. Untuk selanjutnya di sini ada konsep pasar efisien yang sesuai konsep. Yang pertama, terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimal keuntungan yang aktif dan berpartisipasi di pasar. Yang kedua, informasi dibentuk secara acak. Yang terakhir, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar. Di sini ada pasar dikatakan tidak efisien menurut
Eugene F. Fama tahun 1970. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Yang kedua, harga informasi mahal. Dan yang terakhir adalah informasi yang disebarkan dapat diprediksi. Baik, selanjutnya menurut Eugene F. Fama tahun 1970, pasar dikaitkan efisien. Investor adalah penerimaan harga. Sebagai pelaku pasar investor, seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dan sekuntas. Yaitu ada 3. Yang pertama ada harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor. Dan yang kedua, investor tersedia secara luas dan merata kepada semua pelaku pasar di saat bersamaan. Ketiga, biaya untuk memperoleh informasi murah. Dan yang keempat, investor bereaksi dengan cepat terhadap informasi yang ada. Selanjutnya, teori pasar efisien. Teori efisien market hypothesis yang disingkat EMH diusulkan oleh Eugene Fama pada tahun 1965. Inti teori yang pertama, harga aset selalu mencerminkan informasi yang tersedia, dan yang kedua, tidak mungkin mengalahkan pasar secara konsisten dengan strategi analis, dan yang ketiga, keberhasilan investasi lebih bergantung kepada keberuntungan daripada keahlian analisis. Selanjutnya, tingkat efisien pasar. Menurut Profesor Fama 1970, Muhammad Samsul 2006, membagikan efisien pasar dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat lemah perform. Harga mencerminkan semua informasi historis. Yang kedua, tingkat sedang semi strong from. Harga mencerminkan semua informasi publik. Dan yang ketiga, tingkat kuat strong from. Harga mencerminkan semua informasi baik publik maupun pribadi. Implikasi pasar efisien yaitu ada 3. Yang pertama ada analisis investasi jadi kurang berguna. Jadi di mana di pasar yang efisien harga aset sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Susah buat pakai analisis fundamental ataupun teknikal untuk mencari untung lebih banyak dari rata-rata. Yang kedua itu ada investasi pasif lebih diminati karena susah buat ngalahin pasar. Banyak investor pilih cara investasi pasif, misalnya nih kayak beli reksadana indeks yang ikutin pergerakan pasar. Biayanya kan lebih murah dan juga hasilnya mirip sama pasar. Yang ketiga itu ada cara kelola portofolio berubah di pasar yang efisien. Penting banget nih buat sebarin investasi ke berbagai aset biar risiko kecil. Manajer investasi ini harus atur alokasi aset sesuai profil risiko investor dan pastiin portofolionya ini. Untuk selanjutnya di sini ada contoh pasar efisien, di mana situasi perusahaan inovasi digital mengumumkan pertumbuhan laba sebesar 50% pada kuartal terakhir. Berita ini segera menyebar luas melalui berbagai media keuangan dan platform informasi. Gambaran pasar efisien, harga saham inovasi digital meningkat dengan cepat setelah berita diumumkan. Hal ini terjadi karena semua informasi positif sudah tercermin dalam harga saham. Seiring dengan tindakan pembelian yang dilakukan oleh investor secara luas, sedangkan penyelesaian investor yang pertama pada strategi pasif investor memilih membeli reksadana indeks yang menyertakan saham inovasi digital strategi, tidak membutuhkan analisis mendalam, tapi memiliki biaya yang lebih rendah dan hasilnya sejalan dengan kinerja pasar secara keseluruhan. Yang kedua, pada investor strategi pas aktif ini, jika ingin mendapatkan keuntungan di atas rata-rata, investor ini harus melakukan analisis fundamental,
misalnya mengevaluasi laporan keuangan dan prospek industri. Namun, strategi ini memiliki resiko yang lebih besar dan sulit untuk menghasilkan hasil yang konsisten melalui pasar. Baik, selanjutnya yaitu hasil. Harga saham meningkat tetapi tidak mencapai harapan investor yang menggunakan strategi aktif. Investor pasif mendapatkan hasil yang stabil dengan risiko yang lebih terkendali. Sedangkan investor aktif mendapatkan keuntungan sedikit lebih banyak, namun dengan upaya dan risiko yang lebih besar. Baik, untuk kesimpulannya, pasar efisien adalah kondisi di mana harga aset mencerminkan semua informasi yang ada. Hal ini membuat sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata secara konsisten. Strategi pasif seperti reksadana indeks lebih efisien, sedangkan strategi aktif membutuhkan risiko dan upaya yang lebih besar. Konsep ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan investasi yang terinformasi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak sekali salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.